wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita niat ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya niat cari ilmu sungguh-sungguh, lubabul hadis, untuk memperbaiki adab, ya Allah, untuk memperbaiki adab kami, zahir dan batin, fardu semata-mata karena perintahmu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari doa-doa tapi tiada engkau dengar, dan dari amal-amal yang tiada terangkat. Maka ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Buka untuk kami pintu terbukanya seperti engkau telah membuka hati orang-orang yang futuh, yang sampai dan mengenalmu. Warzuqna fahman nabiyyin. Lalu beri kami kefahaman seperti engkau telah beri kefahaman para nabimu. Wahifdal mursalin. Lalu beri kami penjagaan seperti layaknya engkau telah jaga para rasulmu dari segala kemaksiatan. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dan karuniai kami ilham, bisikan-bisikan kebaikan, layaknya engkau telah bisiki para malaikatmu dengan ilham-ilham kebaikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk Rasulullah yang hari ini kita kaji kalimat-kalimat baiknya, dan juga untuk para guru-guru kita, wabil khusus guru yang telah musannif membukaryakan kitab Lubabul Hadis, yaitu Syekh Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Juga untuk seluruh ayahanda dan ibunda kita, seluruh ayah ibu kita ya Mam, seluruh suami, seluruh anak-anak, seluruh keturunan kita kelak nantinya, sahabat-sahabat kita, kerabat kita yang sedang sakit, sahabat kerabat kita yang sedang sehat, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga anak-anak dan keturunan kita kelak Allah izinkan menjadi pecinta ilmu, senang dengan ilmu, ahli ibadah, senang beribadah, senang belajar, dan ahli istiqamah. Bijahi sayyidina Muhammad, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Benar kata Mam Nizam, halaman 101. Al-babul tsamin asyar, bab ke-18. Sudah bab ke-18. Jadi kita sudah belajar 170 hadis. Kalau bab 17 itu berarti sudah 170 hadis. Nah, sekarang ini bab 18 berarti kita menginjak kepada hadis yang ke-171. Ya Rasul, ini cara kami mencintaimu, kami belajar tentang kalimat-kalimatmu ya Allah, ya Rasulullah. Tentang fi fadilatis salam, bab keutamaan salam. Salam artinya damai, menebar kedamaian, itu artinya salam. Ia mengucapkan, ia menjawab, dan terutama membiasakan menebar kedamaian di muka bumi. Nggak seneng cari musuh, itu namanya salam. Biar kita hati selalu damai, itu salam. Biar orang juga senang memaafkan dan kita juga mudah memaafkan orang, itu namanya salam. Keutamaan salam. Hadis pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad, semoga Allah ridha dan Allah selalu memberikan rahmat dan salam kepada beliau. Beliau telah bersabda, Assalam qablal kalam. Assalam qablal kalam. Assalamu adapun salam adalah
Qoblal kalam, sebelum mengucapkan atau berkata-kata. Jadi sebelum berkata-kata baik di forum atau kalau berkata kepada seseorang, itu dahuluilah dengan ucapan salam. Assalam qoblal kalam. Salam dulu, kemudian baru berkata-kata. Contoh, kita mau nanya sama Mam Nizam gitu ya. Assalamualaikum. Nanti taklimnya di mana? Gitu. Ada assalamualaikumnya. Assalam qoblal kalam. Salam dulu sebelum kamu bicara, salam dulu. Banyak sekali fungsinya. Karena salam bukan sekedar kalimat sapaan. Salam itu doa. Salam itu doa, mendoakan agar yang membaca WA kita itu orangnya senantiasa dalam keselamatan, keberkahan, dan kasih sayang Allah. Itu doa yang sangat luar biasa agung. Luar biasa agung. Ya, assalam qoblal kalam. Biasakan salam dulu, baru berbicara. Pada suami nanya, lagi di mana? Bukan langsung lagi DMN, gitu. Bukan. LG DMN, bukan. Tapi assalamualaikum, sayang. Baru lagi di mana? Ada salamnya. Oke? Assalam qoblal kalam. Sudah begitukah kita? Sudah Umi, alhamdulillah. Berarti kita sudah dimampukan oleh Allah mengamalkan ilmu. Yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam. Kedua, gimana nih? Aku pada posisi yang memulai atau yang menjawab? Yang mulai. Bukan sekadar menjawab, yang mulai. Ini hadisnya. Hadis yang kedua. Kayak tadi ya. Kita mulai assalam dulu qoblal kalam. Yang kedua, membada bil kalam qabla salam fala tajibuhu. Bahkan begitu. Barang siapa bada'a yang memulai bil kalami dengan kalimat-kalimat atau dengan omongan-omongan. Siapa yang memulai omong, qabla salami sebelum dia salam. Fala tajibuhu. Maka kamu boleh tidak menjawabnya. Siapa yang memulai omongan tanpa salam, maka kamu boleh tidak menjawabnya. Tidak menjawab WA, kadang-kadang enggak apa-apa. Kalau orangnya itu tidak pakai salam. Tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan, itu tidak apa-apa. Kalau tanpa didahului salam. Itu tidak dosa. Tidak dosa. Itu ada ininya, ada hadisnya. Tidak usah dijawab kalau dia tanpa salam. Moro-moro datang-datang di forum. Ini forum apa ini? Ini forum ini. Saya mau usul begini. Itu boleh nggak direken, boleh. Dianggap angin lalu, boleh. Kenapa? Karena dia tidak memulainya dengan salam. Fala tajibuhu. Maka janganlah engkau menjawabnya. Subhanallah. Karena itu berarti termasuk bentuk ketidaksopanan orang di depan banyak orang, tidak mengucapkan salam atau tidak menyapa atau tidak nyuwun sewu. Yang ketiga, hadis tentang keutamaan salam. Itulah salam ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, man bada'a bis salam fa huwa aula billahi wa rasulih. Nih, yang ini diterangin tadi. Kita dalam posisi yang menjawab atau yang mengucapkan? Yang mengucapkan. Man bada'a bis salam fa huwa aula billahi wa rasulih. Hadis nomor 3. Man barang siapa bada'a yang telah memulai bisalami dengan salam, siapa yang mendahului atau memulai salam, ketemu. Kita lebih tua daripada yang kita temuin. Lebih tua. Mestinya yang mengucapkan salam, aturannya yang mengucapkan salam itu yang muda kepada yang tua. Ya, kalau satunya duduk, satunya berdiri, yang mengucapkan salam yang apa? Yang mengucapkan salam yang berdiri atau yang duduk? Yang duduk mengucapkan salam kepada yang berdiri. Karena berdiri kan posisinya lebih tidak enak gitu, maka yang duduk mengucapkan salam. Yang naik mobil sama kepada yang jalan. Yang mengucapkan salam mestinya yang naik mobil kepada yang sedang jalan. Tapi ternyata nggak salam-salam. Yang lagi jalan nggak salam-salam.
Maka yang atau yang naik mobil nggak salam-salam, maka yang lagi jalan ini mendahului, man bada'a bis salam. Siapa yang mendahului mengucapkan salam, fahuwa, maka dia aula. Apa aula? Aula dari kata-kata awal. Aula, maka dia lebih utama. Lebih utama. Billahi, di sisi Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Maka di mata Allah dan rasulnya, dia lebih utama. Meskipun dia lebih muda, meskipun dia dalam posisi tadi naik mobil atau jalan kaki, meskipun dia dalam posisi yang lagi jalan bukan lagi duduk, itu tetap di mata Allah dan Rasulnya dia lebih utama. Ada murid sama guru, mestinya kan muridnya mengucapkan salam kepada guru kan lagi di jalan. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah. Mestinya murid yang gitu. Tapi muridnya nggak salam-salam. Atau muridnya atau gurunya kepingin dapat posisi yang aula billahi wa rasulih. Ini jalan pintas loh. Jalan pintas untuk menjadi orang yang mulia. Mengucapkan salam lebih dulu. Gurunya duluan. Assalamualaikum. 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 Murid wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya lebih dulu. Balapan menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Tidak susah banget, tidak susah caranya. Dahuluilah mengucapkan salam. Pada orang-orang yang membencimu, kepada musuh-musuhmu, orang-orang yang dia nggak suka lihat kamu, dahulilah engkau yang kasih salam. Ketemu orang di jalan, kalau monggo itu nyapa. Ya dapat pahala menyapa. Tapi kalau monggo, assalamualaikum, luar biasa. Monggo nyapa. Assalamualaikum, semoga kalian selamat. Oh, mendoakan. Dan itu termasuk aula billahi wa rasul. Tanpa tenaga. Cuma sekedar salam tapi sudah dapat posisi yang aula, lebih utama. Hadis nomor berapa tadi? 3 ya. Nanti boleh nanya ya. Seperti tadi kata Mbak Nizam. Nomor 4. Hadis nomor 4 sekarang. Wah, ini tentang hukum mengucapkan salam, hukum memberikan salam, hukumnya memberikan salam, dan hukum menjawab salam. Meskipun tidak eksplisit, tapi dia mengandung makna seperti itu. Kita baca lengkap nomor 4. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allahu fil ardi fafshuhu bainakum fa innar rajulal muslim idza marra biqaumin fasallim alaihim faraddu alaihi kana lahu alaihim afdalu darajatin bitadhkirihi iyyahumus salam fa illam yaruddu alaihi radda alaihi man huwa khairum minhum wa atyabu. Masya Allah ya. Assalamu, salam adalah min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah yang maha luhur. Jadi salam itu nama Allah. Kayak Nafis itu nama manusia, nama saya. Nizam itu nama Nizam. Salam itu nama Allah. Menyebut nama Allah. Tidak dengan Allah, tidak. Tapi dengan nama-namanya yang indah, yaitu salam. Salam itu nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Salam. Wahai Zat yang Maha Damai, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Salam. Kan Assalam min asma'illahi ta'ala. Salam itu bagian dari nama-nama Allah. Salam itu nama-nama Allah. Gak main dia. Jokowi adalah nama presiden, Bapak Jokowi. Malang adalah nama kota. Mana Arema? Arema adalah nama identitas mereka-mereka yang menjadi warga Malang. Aremanita, Arema, warga Malang. Itu identitas. Dan assalam adalah identitas Allah. Mengenal Allah. Maka ini perintahnya Nabi. Wadu'ahu,
wa doa yang telah meletakkan hu ing salam, Allahu Allah, Allah telah menaruh nama ini fil ardi di bumi. Namanya dia zat yang begitu tinggi, begitu indah, begitu bercahaya, begitu bijak, begitu pintar, begitu hidup terus, tidak pernah mati, begitu baik. Dan dia taruh namanya itu di bumi. Jadi yang ngarang kalimat Assalamualaikum itu Allah sendiri, pemilik nama itu. Pakai nama itu untuk mendoakan orang-orang yang kau temui. Untuk mendoakan sesama muslim kepada kalian. Pakai nama aku. Bawa namaku. Bukan pakai nama Allah, tapi nama salam. Bawa. Tak taruh nama itu di bumi. Fafsyuhu. Maka fafsyuhu. Sebarkanlah nama itu bainakum di antara kalian. Ini perintah. Jadi perintah yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, perintah. Jadi ada kebaikan tuh yang boleh aja gitu ya, salam ya boleh, nggak salam ya boleh. Oh enggak, kalau salam fafsyuhu bainakum, tebarkanlah nama salam itu bainakum di antara kalian, agar hati kalian nyaman, agar hati kalian teduh, agar hati kalian damai. Tebarkanlah nama aku, nama salam bainakum di antara kalian. Rumah kalau di dalamnya sesama penghuni itu assalamualaikum. Mau WA itu tadi ya assalamualaikum. Masuk rumah bismillah assalamualaikum. Masuk kamar ada nggak ada orang assalamualaikum. Masuk dapur assalamualaikum. Ganti ruangan assalamualaikum. Damai banget. Allah akan damaikan rumah itu. Lihat nih. Fa innar rajula, kalau nggak ada orang gimana? Fa innar rajula, maka sesungguhnya seseorang. Ini nggak selalu laki-laki ya, pokoknya seseorang, mau laki mau perempuan. Al-muslima, yang muslim, maka seorang muslim, idza marra, ketika dia melewati, biqaumin, sekelompok orang, seorang kita melewati sekelompok orang. Ada 2-3 orang, kemudian kita lewat. Fasallim, maka salamlah alaihim atas mereka. Faraddu, mongko balekno sapa kaum, baleni sapa kaum, maksudnya alaihi ing atase rajul, maksudnya faraddu, maka jawablah alaihi ing atase rajul. Karena maka ada lahu kedua seseorang, bagi seseorang tadi, alaihim atas kaum, fadlu darajatin, keutamaan 1 derajat, bitadzkirihi, sebab dia mengingatkan rojul, mengingatkan kelompok tadi, iyahum, pada mereka, assalamualaikum salam. Jadi gini, ada satu komunitas teman-teman lagi ngelompok gitu, kita ngelewatin, kita bilang assalamualaikum, itu 10 pahalanya ya, dan kita juga dapat 1 set lebih mulia daripada yang menjawab. Lalu yang jawab tadi bilang waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum kita dapat 10, waalaikumsalam warahmatullah dia dapat 20. Kita doakan orang-orang yang komunitas tadi dengan 1 doa, dan mengembalikannya harus lebih baik daripada yang diberi. Kalau mengucapkannya tadi 1 kata, 10 doa, semoga engkau selamat, semoga engkau selamat, semoga engkau selamat, semoga engkau selamat, asyarun, 10, maka dia menjawabnya dengan 20. Balekno itu minimal sama atau yang sebaik ayu bi ahsan, dengan lebih baik, yaitu 10 baliknya 20. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu 20. Nah, dia dapat 20 kan? Saya yang ngucapin kan dapat 10. Tetapi saya dapat keutamaan tadi ya, di sisi Allah sama Rasul saya lebih utama. Dan juga kenapa saya lebih utama? Karena saya punya keutamaan bitadzkirihi iyahum, mengingatkan agar orang itu selalu dalam keadaan damai, agar orang paham bahwa dia Islam, agar orang menyebut nama Allah tanpa dia sadari, yaitu nama waalaikumsalam. Sedangkan salam adalah nama Allah. Jadi lebih utama yang mengucapkan.
Mengucapkan tadi hukumnya sunnah. Tapi faraddu atau menjawabnya, mengembalikan salam tadi dengan 2 kali. Hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Gak ada perbuatan itu yang sunnah, tapi membalasnya berhukum wajib. Kecuali salam. Salam itu mengucapkannya sunnah, tapi kalau sudah dikasih salam, wajib menjawab. Hukumnya menjadi wajib. Fardu kifayah kalau dalam satu kelompok. Kalau cuma satu sama satu, berarti fardu ain. Masya Allah. Fa'ilam yuraddu. Seperti itu ya. Jadi lebih utama yang mana tadi? Yang mengucapkan. Juga karena dia dapat pahala sebagai orang yang tadzkirah atau mengingatkan, yang mendoakan. Fa'ilam yaruddu. Fa'ilam yaruddu. Kalau tidak menjawab. Orang nggak ada yang jawab. Kadang-kadang begitu. Mereka lagi sibuk ngobrol, salam, nggak ada yang tune in gitu, nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang jawab. Fa'ilam yaruddu alaihi, atas dia nggak ada yang jawab. Rodda, maka telah menjawab atau mengembalikan alaihi kepada seseorang ini man, orang, huwa, yang orang itu khairun, yang lebih bagus, minhum, daripada komunitas tadi, wa atyabu, dan lebih harum. Artinya apa? Kalau engkau telah mengucapkan salam, meskipun tidak ada yang menjawab, sedang nggak menjawab, tadi hukumnya apa? Dosa. Karena menjawab salam itu fardu. Maka tetap sama Allah dikirim orang yang lebih baik dan lebih harum daripada mereka yang sekelompok tadi. Apa itu? Malaikat. Tetap ada malaikat yang menjawab salam. Subhanallah. Malaikat yang menjawab salam. Seperti di luar aja itu. Assalamualaikum. Ya. Khairum minhum wa atyab. Allah kirim yang menjawab salam kalian itu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang lebih harum dan yang lebih baik, yaitu malaikat. Jadi salam kita itu tidak akan pernah sia-sia. Meskipun tidak ada orang, tetap Allah kirim malaikat yang lebih harum untuk menjawab salam kita. Nggak akan pernah salam itu berlalu begitu saja. Ya Allah. Kenapa? Karena itu nama Allah. Nama Allah. Dan dia adalah doa. Bukan sekadar sapaan. Bahkan ada, kalau nggak salah itu Gus Baha ya. Tapi memang ada kitabnya. Salah satu amalan lunas hutang itu tiap masuk rumah, Bismillah ya, Bismillah. Kalau Bismillah sama Assalamualaikum itu sunnah, memang diajarkan Rasul, tapi ditambahin dengan apa? Unhu, baca Al-Ikhlas. Tak sekali, entah 2 kali, entah 3 kali, ya itu Allah mempermudah untuk rezeki yang lebih gampang, lebih banyak. Itu membaca surat Al-Ikhlas untuk nyaur utang. Itu dia masuk rumah. Kadang ingat, kadang tidak. Kadang ingat, kadang tidak. Nah, kadang ingat. Oke, Bu. Tulis aja itu di pintu. Bismillah, salam, kaki kanan, sama kulhu Al-Ikhlas. Itu termasuk amalan yang memudahkan kita untuk membayar hutang. Dibanyakin rezeki oleh Allah agar gampang untuk bayar hutang. Sesederhana itu loh. Jadi Islam itu sesederhana itu gitu. Untuk dapat lompatan-lompatan kebaikan itu, asal kita tahu ilmunya, ya umur-umur kita ini jadi banyak yang didapat gitu. Bayangin tadi derajat aula lebih tinggi. Terus sekarang apa derajat apa ini, kita selalu didoakan malaikat dengan salam. Maka tadi Umi bilang, masuk rumah Assalamualaikum. Enggak ada orang, malaikat akan jawab salam. Kalau malaikat jawab berarti engkau didoakan malaikat. Seperti gini. Seorang sahabat itu pernah ya, Rasulullah bertamu ke rumahnya. Kanjeng Nabi dulu nggak ada bel ya. Rasulullah wasta'nisu wa tusallimu alaihim. Minta izin lalu salam. Assalamualaikum. Sebelum ada jawaban. Rasulullah mengulang lagi. Assalamualaikum. Sebelum ada jawaban. Assalamualaikum 3 kali. Baru sahabat tadi menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi, baru menjawab. Setelah 3 kali baru menjawab. Lantas Nabi bertanya, Rasulullah bertanya, kamu kenapa tadi kok aku salam gak mau jawab-jawab? Aku tahu ya Rasul, yang datang tadi engkau.
Dan aku ingin didoakan oleh engkau bukan cuma sekali tapi 3 kali. Karena aku tahu engkau akan mengulangnya 3 kali. 3 kali baru seseorang itu dipersilakan untuk pergi kalau kemudian tidak dijawab salam. Kalau sekali dan aku menjawab, aku keluar rumah pasti engkau selesai mendoakan. Tapi kalau sudah 3 kali, aduh senangnya aku kau doakan 3 kali ya Rasul. Sebegitunya. Kau pengen didoakan oleh Rasulullah. Sampai menunggu salam itu sampai 3 kali. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bahkan ketika tidak ada orang yang jawab, yang mendoakanmu adalah man huwa khairun minhum wa atyab. Orang yang lebih harum dan lebih baik akan mendoakanmu agar engkau selalu dalam keadaan damai. Waalaikumsalam. Dan bagimu keselamatan, kedamaian, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan dari Allah. Itu redaksi salam. Kalimat salam yang sempurna itu assalamu, artinya semoga keselamatan. Alaikum, atas kalian. Meskipun yang diucapkan itu cuma 1 orang, saya ke Mam Nizam, cuma 1 orang, tapi tetap kalimatnya kum. Meskipun yang diucapkan itu orang perempuan, tetap pakai kum. Meskipun yang diucapin itu orang laki-laki, orang apa, pokoknya kalimatnya pasti pakai kum. Terus tambahnya warahmatullahi dan rahmat Allah. Salam artinya tadi damai, agama Islam agama damai. Kalau mukmin itu iman, kalau Islam itu nyerah, damai. Orangnya disebut muslim. Agamanya disebut Islam. Nah, posisi damai atau keadaan damai, keadaan Islam disebut salam. Salam. Ada kan udkhulu fis silmi kaffah. Kalau itu semua ajaran-ajaran Islam itu disebut silm. Silm. Kedamaian karena sudah masuk Islam, kepasrahan karena sudah masuk Islam itu disebut salam. Maka assalam adalah semoga keselamatan. Kemudian warahmatullahi dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan dari Allah. Doa yang sangat indah. Doa yang sangat indah. Mau yang ketemu itu 1 orang, 10 orang, banyak orang tetap ucapannya kum. Assalamualaikum. Nggak usah ditambahin waalaikumna, tidak pakai. Pokoknya kum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selalu ada yang menjawab doa kita, yaitu malaikat. Hadits yang kelima. Jelas ini ya, tidak akan pernah sia-sia doa kita. Rumah yang setiap masuk itu diucapkan salam itu hawanya akan beda. Hawanya akan adem, teduh, meneduhkan. Karena di dalamnya ada doa-doa orang-orang yang harum dan orang-orang yang baik. Wa khairun minhum wa atyab. Yang kelima sekarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi mambada'ahum bisalam. Inna awlan nasi billahi mambada'ahum bisalam. Inna awlan nasi, sesungguhnya awlan nasi, manusia yang lebih mulia, seutama-utama manusia, billahi menurut Allah adalah man orang bada'a yang dia memulai hum kepada kalian, kepada mereka bisalami dengan mengucapkan salam. Orang yang paling mulia, paling utama di sisi Allah adalah orang yang memulai salam. Maka sahabat itu lomba-lomba, jangan sampai aku keduluan. Jangan sampai aku keduluan. Aku harus dalam posisi yang mengucapkan salam. Karena langsung dapat derajat dari aulan nas, seutama-utama manusia. Susah banget cari derajat itu kalau belum tahu ilmunya. Ternyata ada jalan pintasnya. Sama anak kecil aja, Kanjeng Nabi juga begitu. Assalamualaikum. Ya salam, ya bagi-bagi permen, bagi-bagi manisan, bagi-bagi sesuatu yang disenangi anak-anak. Kepada anak kecil, mestinya anak kecil kan dikasih salam. Tapi Kanjeng Nabi enggak. Mencari, kejar aulan nas. Ingin menjadi orang yang lebih utama. Sahabat-sahabat sekelas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, selalu begitu. Kadang ya, kita antar teman yang sudah akrab itu kita terus begini.
Sudah kenal, enggak usah basa-basi salam. Sebaliknya, justru yang sudah kenal itu yang kita doakan. Kalau nggak bisa ngasih sesuatu, yang ngasih doa berupa apa, salam. Apalagi sudah jelas teman-teman kita di Islam, di lift ketemu teman-teman apa yang sama-sama Islam, Assalamualaikum, masuk lift, Assalamualaikum. Ya, kalau belum jelas, kenapa kita masuk lift Assalamualaikum? Karena dia pintu, setiap pintu, kecuali pintu kamar mandi ya, ucapkan salam. Maka salammu akan direspon oleh malaikat. Dan kita jadi posisi orang yang paling seutama-utama manusia di sisi Allah. Sekarang kita lumba-lumba, lagi kesel gitu, kesel mau marah aja, mau marah, dahului dengan salam. Ucapkan salam kepada orang yang ingin engkau marahi, maka engkau tidak jadi marah. Nggak jadi marah, karena keduluan salam. Masuk mobil, masuk pintu mobil, Assalamualaikum. Ucapkan salam. Malaikat akan merespon, mendoakanmu. Selamat nanti insya Allah. Mau nyetir, bismillah. Masuk mobil, Assalamualaikum. Masuk ruangan, masuk kelas, masuk mana saja. Assalamualaikum. Nomor 6. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Senang bab ini ya. Perkara yang ringan tetapi langsung membuat kita menjadi posisi orang yang utama, aula, utama di sisi Allah. Ra'sut tawadhu'i, ini tentang tawadhu atau rendah hati. Ra'sut tawadhu'i al-ibtida'u bis salam. Hadis tentang salam yang nuampal nih. Ra'sut tawadhu'i. Ra'su itu adalah kepala atau puncaknya tawadhu adalah al-ibtida'u bis salam. Berani memulai salam itu puncak kerendah hatian seseorang versi Islam. Bayangkan ya, kita lagi misalnya posisi itu tadi ya, guru ke murid, mestinya mengucapkan salam kan murid tuh. Karena guru gimana pun posisinya akan lebih tinggi daripada murid. Tetapi karena tahu bahwa ini ingin cari derajat yang aula tadi, guru mengucapkan salam lebih dulu. Itu berarti guru itu langsung posisi ini ra'sut tawadhu, guru yang rendah hati. Doakan puncak rendah hati. Kita ketemu dengan teman yang kita nggak suka, apa di jalan, dan menghilangkan kejengkelan itu caranya, aduh dia lagi, gimana ngilangin kejengkelan? Ucapkan salam lebih dulu. Itu bentuk Allah akan menghargai kerendah hatian. Tentu berat banget. Ya, dibanding dengan ketemu teman yang CS dengan ketemu teman yang nggak kita sukai, mengucapkan salam itu pahalanya berbeda. Kalau teman yang nggak kita sukai, oh dia dapat pahala lebih tinggi. Karena untuk menghilangkan kesombongan, kenapa harus aku yang doain dia? Kenapa aku yang kasih salam? Kok aku yang nyamperin duluan? Mestinya kan dia yang nyamperin duluan. Mestinya dia yang nyamperin duluan. Tetapi pendapat seperti itu sudah luntur, sudah dihilangin. Karena tadi, aku orang yang rendah hati. Aku ingin dapat puncaknya ketawaduan, puncaknya rendah hati. Maka aku yang bada'ah atau ibtidah bisalam. Aku yang mengawali mengucapkan salam. Benar-benar kalau kita praktek ini ya, praktek mendahului salam itu sangat efektif untuk menghilangkan rasa sombong. Para mams yang di hati mungkin masih ada penyakit sombong, biasakan penyelengan atau kita yang mengucapkan salam itu efektif untuk menghilangkan. Orang yang sombong tidak akan mau untuk mengucapkan salam. Kira ini ya jaim, dia lupa bahwa salam itu doa. Lupa salam itu doa, mendoakan, sodako doa apa yang kita temui. Jadi tadi Umi tadi ya, mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan sekadar ucapan pembuka, itu doa. Umi menghayati, kita hayati salam kita itu. Dengan cara ini saya mendoakan, kita mendoakan seluruh audiens, siapapun yang menonton, siapapun yang ngikutin. Atau kalau di forum offline, siapapun yang dengar. Mau yang dengar wajib menjawab. Kalau nggak dijawab, Allah tetap kirim malaikat khusus untuk jawab salam. Jadi ada ya memang. Ada asisten Allah yang tugasnya itu ya, ada bagian ngumpulin sholawat,
nyapetin. Kalau sudah sholawat, lalu dibungkus salam. Biar nanti aja Is. Ini Aja, Mbak. Nafis dari HMC malah dikasihkan kepada Rasulullah. Ada malaikat bagian itu. Ternyata sekarang kita tahu ada malaikat yang bagian menjawab salam. Mewakili orang-orang yang tidak menjawab salam. Nomor 7. Ra'sutawaddu. Hilangkan kesombonganmu, wahai manusia, dengan lebih dulu mengucapkan salam. 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqal muslimani aqrabuhuma ila Allah taala membada'a bis salam." Diulang lagi oleh Rasulullah. Idza taqal, ketika telah bertemu, ketika saling bertemu. Al muslimani, dua orang muslim. Memang enggak boleh salam kepada orang non Islam, enggak boleh, enggak boleh. Ketika saling bertemu dua orang muslim sama muslim, aqrabuhuma, maka di antara keduanya itu yang lebih dekat atau lebih akrab ilallahi, kepada Allah. Maka kalau kita ketemu dengan teman, dua orang kita ketemu sama salah satu teman, dua orang ketemu sama-sama muslim ketemu, maka yang dinilai di sisi Allah yang lebih akrab, yang paling dekat, yang menurut Allah dia seesku gitu ya, adalah man, orang, bada'a, yang memulai bisalami, dengan salam. Orang yang memulai salam itu yang sama Allah dianggap sebagai orang yang lebih dekat sama aku, lebih dekat sama Allah. Dua orang ketemu, maka jadilah kita orang yang lebih akrab sama Allah dengan memulai mengucapkan salam ketika kita bertemu, saling bertemu. Aduh, luar biasa salam ya, jadi akrab sama Allah. Nomor 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltum fi majlisin." Idza dakhaltum, ketika kalian telah memasuki fi majlisin, dalam satu majlis, takdim atau majlis arisan atau majlis kopi-kopi, lagi minum kopi-kopi, minum teh gitu, lagi pokoknya majlis itu dua orang atau lebih duduk, itu disebut majlis. Fasallimu, maka ucapkanlah salam. Wa idza kharajtum, dan ketika kalian keluar dari majlis, fasallimu, juga ucapkan salam. Jadi salam itu ternyata pas masuk dan pas out. In salam, out juga salam. In assalamualaikum, nggak usah kan. Kalau misalkan majelisnya itu sudah mulai, nggak usah kencang-kencang. Assalamualaikum. Yang dengar di sekitarnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu juga semua assalamualaikum, nggak perlu. Cuma merusak kekhidmatan majelis. Tapi kita tetap dapat sunnahnya ucapkan assalamualaikum. Lalu kalau keluar dari majelis juga assalamualaikum. Ketika masuk dan ketika keluar. Wa idza dakhaltum wa idza kharajtum. Kalau masuk dan keluar. Tadinya kita keluar nggak pernah salam ya. Ternyata keluar itu pun disunahkan salam. Kenapa keluar disunahkan salam? Ya agar senantiasa kita itu dalam yang kita tinggalkan itu juga dalam liputan doa keselamatan, dan kita juga didoakan selamat oleh yang kita tinggalkan. Luar biasa. Ketika kita pulang berangkat sekolah, anak mau berangkat sekolah, berangkat ya, dia cium tangan kita, terus kita ajarin doa. Allah, aku keluar bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, bukan untuk maksiat, aku keluar untuk mencari ilmu, mencari ridhomu, memaafkan dosa-dosaku. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus terakhirnya assalamualaikum mama. Dia mengucapkan salam karena dia anak-anak, posisinya ke orang tua. Kalau dia enggak, kita yang duluin. Assalamualaikum nak, waalaikumsalam. Selamat dia. Suami mau berangkat juga begitu, tak titipin sama Allah ya. Semoga engkau selamat Pak. Assalamualaikum. Gimana bisa berpaling kalau seperti itu ya. Kemudian nomor 9. Nanti kalau itu berarti keluar tadi, keluar rumah salam, keluar majelis salam, masuk juga salam. Nomor 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abkhalun nasi may yabkhalu bis salam. Nih, kritikan pedas dari Rasulullah untuk orang-orang yang bakhil, orang-orang yang hanya mengucapkan salam saja dia ogah. Apa katanya Rasulullah? Abkhalun nas, manusia yang paling pelit, paling bakhil, paling pelit adalah
Man orang ya bakhulu yang dia pelit bisalami dengan salam. Orang yang paling pelit adalah orang yang wegah atau ogah atau malai atau males mengucapkan salam. Panyun aja wajahnya tuh rata saja. Enggak ramah, enggak salam, enggak senyum gandengannya tuh. Gandengannya itu orang yang bakhil, jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Rahmat itu kasih sayang. Jauh dari manusia karena dia bakhil. Dekat sama neraka. Dekat sama neraka karena dia orang yang bakhil. Kita tahu kan bahwasanya bakhil, pelit, itu bahkan kalau bertobat dengan cara bergelantungan di kiswah Ka'bah, di kelambunya Ka'bah, Allah tidak terima tobatnya orang bakhil. Saking sebelnya Allah dengan orang yang bakhil. Ternyata dari sekian jenis banyak bakhil duit, bakhil senyum, bakhil tenaga, bakhil kalimat-kalimat yang baik, bakhil zikir, ada bakhil yang paling bakhil, yaitu orang yang bakhil atau pelit dengan salam. Na'udzubillah. Maka ya Allah tebar-tebarkan salam. Setiap ketemu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terakhir, hadits nomor 10. Wa qala sallallahu alaihi sampai 11. Tambahin satu sama beliau. Syekh Imam Jalaluddin nambahin satu tentang salam. Tentang salam ditambahin satu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu tahiyyatun di millatina wa amanun di zimmatina. Lah, aman. Assalamu adapun salam. Apa bedanya dengan gini, Mi? Selamat siang, selamat pagi, beda. Selamat siang itu bukan doa. Tapi kalau assalamualaikum itu doa. Selamat siang itu sapaan. Assalamualaikum itu doa. Assalamu adapun salam adalah tahiyatun penghormatan dimiliki kepada agama kita. Salam itu penghormatan untuk agama kita. Begitu caranya Allah mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Cara menghormati agama adalah salam. Salam itu bukan sekedar doa, bukan sekedar ya doa. Doa itu bukan, nggak boleh kita bilang sekedar doa. Doa itu bukan sekedar. Salam itu tidak hanya doa, tapi di dalamnya itu ada tahiyyah. Tahiyyah itu identitas penghormatan, kehormatan. Limillatina bagi milah kita, bagi agama kita. Salam itu identity, identitas yang kehormatan. Seperti halnya nama Teku bagi orang Aceh. Oh, itu nama yang menunjukkan posisinya dia di sosial masyarakat. Dia berderajat gitu, punya darah biru. Raden atau Roro itu punya darah biru. Sayyid atau Sayyidah, Habib atau Hubabah itu menunjukkan keturunan tertentu, keturunan Rasulullah. Dan tanda tahiyat atau penghormatan ada bendera merah putih. Oh, ini negara Indonesia. Salam itu adalah penghormatan bagi agama kita. Allah yang ngasih identitas itu. Wa amanun, enggak identitas, enggak kehormatan saja, tapi juga amanun, keselamatan di zimmatina, yang dalam tanggungan kita. Keselamatan, keamanan. Jadi kalau sudah assalamualaikum, insya Allah dijamin aman. Masih ingat kan dulu waktu ada bunuh-bunuhan? Identitasnya itu selain syahadat kan juga assalamualaikum. Bahkan kadang orang yang non-Islam saja agar dia diterima, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Bagaimana kita jawabnya kalau gitu? Waalaikumsalam gitu. Atau karena Rasulullah pernah diucapin semacam salam seperti oleh orang Yahudi gitu. Ternyata dia bilangnya bukan assalamualaikum. Orang Yahudi itu bilang kepada ya Rasulullah, assalamualaikum. Artinya itu isuhan ya. Atau mampus kamu itu. Karena Rasulullah menjawabnya waalaikumsalam. Nabi dengar, oh itu bukan assalamu tapi assamu. Kuranglah saja udah beda arti jauh. Assalamu semoga kedamaian, assamu semoga kemampusan, alaikum tetap atas kalian. Jadi salam itu wa amanun li zimmatina. Aman dalam tanggungan kita. Jadi Pak lagi galau-galau, lagi pingin marah sama seseorang. Assalamualaikum. 11. Qala Allah Ta'ala. Oh ini ya lanjutan dari hadis nomor 10. Ini hadis qudsi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Shadaqallahul adzim. Wa idza huyyitum, ketika huyyitum, kalian dihormati. Ketika kalian dihormati, bitahiyyatin, dengan penghormatan, fahayyu, maka balaslah menghormati kalian kepada orang yang menghormati kalian itu bi ahsana, dengan yang lebih baik, minha, dari penghormatannya, aurudduha, atau setara. Maksudnya apa nih maksudnya? Maksudnya begini, kalau engkau dihormati seseorang, dikirimin sesuatu bentuk penghormatan ya, didoakan, diucapkan salam, didoakan, atau engkau sedang punya hajat mengkhitankan anak, lalu ada teman yang menghormati undanganmu dengan mengirim hampers atau bowo pakai amplop gitu ya, isinya amplop. Itu namanya dia menghormati kamu. Maka kewajiban kita adalah fahayyu, balaslah menghormatinya, bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih. Kalau dia ngamplopinya itu 200, kita lebihkan 250. Aurudduha, atau minimal sama. Kalau dia mendoakanmu dengan doa assalamualaikum, assalamualaikum, semoga engkau selamat, itu dia menghormati kita dengan mendoakan kita. Maka balaslah dengan yang lebih dari itu, yaitu waalaikumsalam warahmatullah. Aurudduha, atau yang setara, yaitu waalaikumsalam. Nah, begitu ya. Jadi tidak dalam posisi yang sama, tapi kita harus menjawab dengan yang lebih, sehingga kita mengamalkan ayat ini. Itu ayat itu berlaku umum, jadi dalilnya orang balas bubuan itu yaitu kalau engkau dihormati, kalau engkau diziarahi atau ditamui oleh seseorang, maka itu tanda penghormatan kepadamu, maka balaslah dengan menyuguhinya, menemuinya dengan ramah, pokoknya menghormati kehadirannya, tinggalkan kegiatan-kegiatanmu demi menghormatinya, itu bentuk penghormatan yang bi ahsan, yang lebih baik. Kira-kira begitu. Semoga kita jadi orang yang senang menebar salam. Jangan jadi orang yang abkhal atau pelit. Salam saja tidak mau, apalagi sedekah. Ya, mendoakan saja tidak mau, apalagi sedekah. Nauzubillahi min dzalik. Demikian, terima kasih. Silakan Mam Nizam. Ya. Baik, jazakillahu khair Umi Ya. atas kajiannya hari ini, luar biasa ya. Kita based on Lubabul Hadis, ternyata keutamaan salam ini pokok sopan santun ya, kata Nabi adalah dengan memulai ucapan salam. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Umi. Di sini sudah ada 2 penanya di kolom chat Zoom. Baik, sebelum saya membacakan satu persatu, Mams, bahwasanya acara ini terselenggara atas kerjasama DT Peduli Cabang Malang dan Wardah Beauty Malang. Baik, saya bacakan. Ya, saya bacakan pertanyaan pertama dari Mam Desi. Assalamualaikum Mam, izin bertanya, bagaimana jika kita bertemu dengan non-muslim? Apakah tidak perlu salam? Kemudian bagaimana jika kita lupa salam saat masuk rumah, dan bagaimana hukumnya salam selamat pagi? Ada yang mengucapkan seperti itu. Terima kasih Ustazah. Silakan Umi. Terima kasih Mam Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam qabulal kalam ya, salam sebelum bicara. Mam Desi sudah mengucapkan salam, Umi jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ketemu dengan orang non muslim, apakah perlu mengucapkan salam? Menyapa tapi tanpa salam, tapi menyapa. Apa kabar? Itu menyapa. Pripun kabari? Monggo, tindak pundi, dari mana? Itu semua adalah bentuk sapaan-sapaan.
Nah, itu bisa berlaku untuk non muslim. Tapi kalau sesama muslim nggak sekedar nyapa, mendoakan itu lebih utama. Semoga engkau selamat. Jadi kalau non muslim seperti tadi. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur masuk rumah dan kita belum salam? Ya ucapkan saja, tinggal mengkodok salamnya. Duh, aku tadi belum salam. Assalamualaikum. Semua penghuni rumahku, assalamualaikum, semoga kalian semua selamat. Nanti ada suara yang dari orang yang harum, waalaikumsalam. Pasti salam kita dijawab oleh orang yang lebih harum dan lebih baik, yaitu malaikat. Gitu. Terus apa lagi tadi? Baik, ini di sini ada note dari Mam Desi, terkadang non-muslim jika bertemu orang Islam mengucapkan Assalamualaikum Ustadzah kepada kita. Iya, iya, iya benar. Terkadang orang non-muslim tadi ya, jadi karena salam itu identitas kehormatan, dan kadang mereka ingin diakui, ingin berakrab-akrab, dikira salam itu hanya sekedar sapaan, gitu. Padahal salam itu doa, doa semoga selamat. Bagaimana kalau mereka mengucapkan salam, kita jawab seperti apa? Alaikum, gitu saja. Alaikum atas kalian, tanpa harus menambahi salam. Nggak pakai salam. Pokoknya nggak pakai salam. Yang salam itu artinya selamat. Karena mereka jelas bukan orang yang selamat menurut Allah. Bagaimana bisa selamat? Sebaik apapun orang non-Islam, itu pelanggaran atau kedoliman yang paling besar, yaitu tidak mengakui Allah sebagai Allah. Maka itu kita tidak menganggap mereka golongan yang selamat. Maka kita tidak boleh mendoakan mereka. Jadi alaikum gitu saja. Kalau mau tega-tegaan tadi alaikumussalam gitu ya. Sam, apa artinya sam tadi? Mati atau mampus gitu ya. Terus bagaimana yang tadi selamat, hukumnya mengucapkan selamat pagi. Nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Tapi selamat pagi itu hanya sapaan pembuka. Bukan, tidak ada unsur ibadahnya, tidak ada unsur doanya. Dia ucapan pembuka atau menyapa hadirin atau menyapa orang. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu ucapan pembuka, bukan doa. Di hukumnya apa ucapan pembuka? Ya boleh, mubah saja tanpa ada pahala. Tapi kalau assalamualaikum, benar-benar itu tanda bahwa kita ibadah. Ibadah itu tanda kita ini hamba dan kita senang kepada seseorang itu, maka kita doakan dia dengan semoga Allah memberimu selamat dan rahmat dan keberkahan. Ya Allah, didoakan orang seperti itu, kita pasti terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senang banget didoakan, gitu ya. Gimana Mi, kalau sudah selamat pagi, selamat siang, apa itu sudah cukup? Ya belum lah. Kan tadi ada ucapan yang doa, ada yang sekedar menyapa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, itu menyapa. Dulu katanya Gus Dur itu, selamat pagi, ya, sekalimat salam sebagai ucapan atau sapaan, sama statusnya dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tapi kalau salam sebagai ibadah, sebagai doa, tidak sama dengan selamat pagi dan selamat malam. Selamat sore. Gitu. Itu ya, Mam. Ya, baik. Semoga menjawab ya, Mam Desi ya. Baik, next. Pertanyaan kedua dari Adel. Mbak Adel atau Mam ini ya. Baik, izin bertanya, bagaimana dengan penulisan kalimat Assalamualaikum dengan singkatan? Biasanya banyak yang menyingkat dengan ASS WRWB. Silakan. Iya, ya, pada hemat kami tidak perlu disingkat. Karena sekarang sudah ada template, nggak usah disingkat. Artinya bisa berbeda. Tetapi tidak perlu tidak perlu kalau ada orang disingkat, nggak perlu dia enggak. Itu mungkin maksudnya dia ya tetap mengucapkan salam, tapi dengan menyingkat. Sekarang kita sudah paham bahwa Assalamualaikum itu kalimat doa. Nggak layak kalau kalimat doa itu disingkat-singkat. Kalau disingkat kenapa? Ya doanya juga disingkat, balasan doanya juga disingkat, bukan amin tapi gitu doang, nggak pakai min. sama nanti pengabulannya juga disingkat, nggak lengkap gitu. Assalamualaikum, dia cuma askum, itu bisa beda arti. Bisa beda arti meskipun orangnya yang nulis tidak bermaksud seperti itu, tapi itu bisa berbeda arti, maka ditulis lengkap saja pakai template gitu. Nggak apa-apa.
Kalau kita sekarang pertanyaan, kalau ada orang nge-WA pakai ucapan Assalamualaikum, apakah kita wajib atau fardu menjawab? Ya, dijawab. Dijawab. Kalau Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada template juga. Itu ibadah. Saya ya bayangin ya, kalau saya lagi nge-WA seseorang, itu saya bayangin dia ada di depan saya mendoakan dia. Assalamualaikum. Lalu ada orang nge-WA pakai ucapan salam, biasanya kan Assalamualaikum. Umi kajiannya ini, saya mau izin bertanya begini. Itu ini khas perempuan, biasanya yang kita respon tuh cuma kalimat akhirnya. Nah, sekarang enggak. Jadi bayangkan dia ada di situ, dia mendoakan kita, lalu kita jawab, wajib balas mendoakan dia. Bahkan set derajat kita tuh lebih rendah karena kita dalam posisi yang menjawab salam, bukan yang mengucapkan salam. Sedangkan tadi aulan nas, manusia yang paling utama adalah yang bada'a bis salam atau ibtida bis salam, yang memulai salam. Kita sudah satu set lebih rendah. Nah, kalau kita tidak jawab, ya dosa. Karena hukumnya tadi fardu menjawab salam itu. Tinggal jawab aja, kan jawab itu tinggal nulis juga. Kalau voice note ya tinggal, nggak berat. Tidak berat karena itu salah satu jalan pintas untuk mencari derajat di sisi Allah adalah dengan menjawab salam. Begitu. Jangan disingkat ya. Beda makna nanti. Iya, baik Umi. Jadi mungkin kalau di sosmed seperti WhatsApp menggunakan stiker gitu, boleh ya Umi? Stiker Assalamualaikum. Ya, itu seperti template stiker. Terima kasih Mam Nizam. Ya, boleh banget. Oke. Jadi untuk singkatan-singkatan jadi untuk singkatan-singkatan Assalamualaikum tidak diperkenakan menggunakan ASS, WRWB, Mekum, AS gitu juga. Tidak boleh. Baik, stiker saja mungkin tidak apa-apa ya Umi. Sekarang ada, ini saya mendapati ya, sering juga dapat teman-teman yang sudah ada beberapa aktivis gitu yang kalau salam itu justru gini doang, salam gitu, salam, bukan Assalamualaikum, salam. Boleh Tami seperti itu. Ya seperti tadi, salam itu statusnya sama dengan selamat pagi atau selamat, bukan kalimat yang diajarkan Assalamualaikum. Beda ya, kalau redaksi Assalamualaikum itu sudah paten, sudah tidak perlu dikurangin atau ditambahin gitu. Assalamualaikum waalaikumna waalaikumma, tidak perlu. Nah, itu sudah paten ucapan salamnya seperti itu. Jadi kalau cuma salam itu kita juga tidak wajib menjawab karena hanya salam, nggak ada alaikumnya atas kalian. Sekarang ada yang begitu, tapi tetap kalau Umi ya tetap saja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah lah ya. Kan mendoa dapat ibadah. Baik, Masya Allah ya, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Adel. Baik, next ini tadi sudah ada yang raise hand Umi dari Mam Erika ya. Silakan Mam Erika. Bisa di-unmute. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lurah ya. Umi, untuk salam ketika masuk rumah saat tidak ada orang, itu saya kok pernah dengar ada yang menyampaikannya masuknya mengucapkan Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Terus pun Umi. Ya pernah, memang ada kitab yang menyebutkan seperti itu, kalau lagi tidak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, itu juga boleh. Tetapi dari hadis ini tadi kita tahu, kalau kita melewati atau masuk, kalau engkau masuk majelis, rumah itu masuk majelis ya, atau keluar, ucapkan salam. Nah salamnya itu Assalamualaikum. Kalau rumah kosong, Assalamualaikum, nggak apa-apa juga. Assalamualaikum juga boleh. Karena dalam keyakinan kita, tidak ada rumah yang kosong. Rumah itu selalu ada penghuninya. Ada malaikat yang dikirim Allah untuk jaga rumah kita. Jadi tidak ada rumah kosong. Rumah selalu ada penghuni. Makhluknya dalam wujud yang berbeda. Dengan persepsi atau dengan keyakinan seperti itu, maka kita ucapkannya Assalamualaikum. Selamat untuk kalian yang lagi ada di rumahku. Meskipun kita tidak, tapi mereka ada. Kalau mengucapkan Assalamualaikum, salam untuk kami untuk kita, wa ala ibadillahis sholihin, dan untuk hamba-hamba yang soleh, itu juga boleh.
Jadi secara spesifik yang diucapkan tuh bukan yang jaga rumah, tapi kita gitu, yang masuk, bukan mendoakan yang ada di ruangan itu, di dalam rumah kita, tapi mendoakan kita sendiri dan mendoakan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi filosofinya seperti itu. Dua-duanya boleh dipakai. Kalau saya cenderung pakai yang Assalamualaikum, karena saya memahami, meyakini bahwa tidak ada tempat yang kosong, selalu ada makhluk Allah. Terima kasih, Menurut. Kemudian ini Umi yang salam tadi, yang kalau Ya. ada ucapan kemudian nulisnya salam gitu, itu kapan hari saya mendengar Ustadz Adi Hidayat menyampaikan materi tentang salam, itu untuk menyingkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu boleh disingkat dengan salam. Daripada askum apa SS, nah yang begitu Umi. Terus pundi. Beda ya. Kalau salam itu artinya selamat gitu saja. Kalau ada kalimat al-ta'rif, isim ma'rifat, itu berarti sudah secara spesifik semoga keselamatan. Kalau salam, selamat. Kalau assalam, semoga keselamatan. Alaikum tetap atas kalian. Ingat, kum bukan ka, bukan ki. Kayak gini, jazakillah, jazakumullah, pakai aja kum. Karena kum itu berarti kalian semua. Setiap kebaikan yang kita terima, itu pada hakikatnya bukan cuma dari satu orang, tapi dari beberapa orang yang ada di belakang yang ngasih kebaikan ke kita. Jadi kita pakainya jazakumullah. Seperti Allah ngajarkan, assalamualaikum. Jadi bukan cuma salam. Nggak usah disingkat juga, karena kalau ada an-nya itu secara spesifik dia isim ma'rifat, sudah dikenal. Kalau salam itu isim nakiroh, banyak. Tapi kalau assalam itu kita kayak Bu Erika, kayak nyebut nama gitu. Nah, itu assalamualaikum. Tapi kalau salam ibu-ibu, itu salam. Bentuknya itu isim nakiro. Lebih tidak menyebut atau tidak spesifik ada al-nya tadi. Ya, cenderung lebih baik daripada salam, lebih baik assalamualaikum. Ya, sudah yang diajarkan seperti juga di kalimat ini tadi, assalamualaikum. Begitu ya. Waalaikumsalam ya. Walana walakum wa iyyakum. Nah, wa iyyakum. Saya cenderung wa iyyakum, bukan wa iyyaki. Wa iyyaki. Karena di balik Bu Erika itu banyak, itu ada yang ngasih kesempatan, ada yang ngasih pulsa, ada yang ngasih handphone, ada yang ngasih paketan, ada yang ngasih apa nih? Tripod. Jadi banyak sekali yang terlibat dengan pertanyaan Bu Erika. Seling Mama Lisa. Maka para jamaah sekalian, para mams ya, seluruh yang hadir, biasakan kalau membalas sesuatu pakai kum aja. Kum. Kum itu berarti kalian. Jazakumullah wa iyyakum. Kalau jazakillah, tetap aja balas wa iyyakum. Jazakumullah. Semoga Allah membalas kalian, memberi balasan yang baik kepada kalian. Karena kalau kita terima kebaikan dari seseorang, di balik dia berbuat baik itu ada orang-orang yang terlibat. Maka yang kita balas, yang kita doakan juga jazakumullah. Dan membalas jazakumullah, apa balasan ucapan balasannya, doanya wa iyyakum. Semoga berlaku juga untuk kalian. Lebih dapat pahala banyak karena kum. Ini salah satu cara itu tadi ya, jalan pintas untuk dapat pahala banyak. Kum. Jewe jasa. Ya, jazakillahu khair Mam Erika atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Baik, jadi tadi bukan wa iyaki ya Bunda Umi. Wa iyakum. Wa iyakum. Untuk perlu digaris, bukan tidak boleh, tapi lebih baik wa iyyakum. Lebih baik. Sudah banyak yang kita dapat. Okay. Khusus untuk akhwat jazakunallah. Jazakunallah. Nah, kayak gitu itu sudah seperti assalamualaikum, mau perempuan, mau laki, mau apa pakai kum aja. Kum itu universal, kalian. Memang di bahasa Arab kata ganti itu domir itu ada domir muannas, domir mudzakkar, domir musanna, domir jamak, tetapi khusus untuk ucapan-ucapan yang bersifat doa dipakai kum.
Mau perempuan mau laki, kalau laki kan jazakallah, jazakillah kalau perempuan. Kalau laki jazakumullah, kalau perempuan jazakumunallah. Tetapi itu jadi rapot gitu. Dan kumullah itu sudah. Itu saja berlaku laki dan Umi. Baik, masih ada pertanyaan di kolom chat dari Mam Eti. Assalamualaikum. Bagaimana jika di dalam satu pertemuan ada yang muslim dan non-muslim? Apa kita perlu menyampaikan 2 salam? Assalamualaikum dan selamat pagi gitu, Umi. Oh iya, iya. Kalau di forum itu umum perempuan muslim sama non-muslim, benar. Benar sekali, terima kasih, bagus Bu Eti. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dijawab selamat pagi. Setelah dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nggak usah selamat pagi untuk agama lain, nggak usah untuk agama lain. Selamat pagi. Lebih umum, Nggak apa-apa. Karena kalau kita assalamualaikum tok, sebetulnya dalam hati kita ini untuk semua yang beragama Islam, tapi menjaga agar kita tidak terkena hukum mendoakan orang yang non-Islam, makanya yang non-Islam kita pakai selamat sore, selamat pagi. Selamat pagi atau salam sejahtera gitu ya Umi ya. Sejahtera. Ya, kalau salam sejahtera itu untuk penghormatan di kenegaraan, namaste. Oh, iya. Ya. Mau izin dulu udah. Ada kucing nggak bisa. Baik. Semoga menjawab ya Mam Eti. Terima kasih. Sama-sama Mbak Yaku. Baik, next mungkin ada yang ingin resen, kami berikan kesempatan, masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Kalau tidak ada, akan kami simpulkan, kemudian ditutup. Silakan, jika ada. Tidak ada. Bagaimana Umi? Mungkin saya berikan satu kesempatan penanya lagi mungkin sambil menunggu bagaimana menjawab salam bagi yang berkebutuhan khusus Umi, seperti tunawicara ini kan mereka tidak bisa menjawab salam karena disable ya, difabel gitu. Difabel, okay. Ya, atau ini terkecuali mungkin ya. Bagaimana Umi? Ya, dan menjawab salam di dalam hati Umi. Kadang ada yang usil gitu Umi ya, mungkin para akhwat ini jalan-jalan sendiri, kemudian ada ikhwan gitu, karena mungkin gengsi, malu menjawab salam dengan mengucapkan secara lantang gitu di dalam hati gitu, gimana Umi? Boleh nggak? Ada ini ya, lain jenis ya. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Ini tentang yang difabel. Kalau yang difabel, bagaimana cara menjawab salam? Cukup dengan isyarat begini, ini berarti wassalamualaikum, gitu ya. Itu sudah bermakna begitu. Kemudian kalau ada laki-laki mengucapkan salam, ini ya, laki-laki ajnabi, kita dikasih salam, misalnya ada Pak Satpam, atau ada Pak RT, atau ada orang lain laki-laki yang bukan muhrim kita, ke kita, assalamualaikum gitu, kita jawabnya dalam hati, tidak boleh mengucapkan suara yang keras atau waalaikumsalam, tidak pakai senyum. Jadi kalau yang mengucapkan salam itu orang laki, jawabnya no, smile, tidak pakai senyum, nggak boleh senyum kepada orang laki-laki yang bukan muhrim. Jadi dalam pandangan laki-laki yang bukan muhrim, kita itu harus menampakkan sosok yang tidak ramah, tidak ramah. Bukan galak, tidak ramah, artinya biasa saja, karena tidak pantas beramah-ramah kepada mereka. Dilarang beramah-ramah kepada laki-laki ajnabi. Baik. Tapi tetap menjawab ya Ustaz. Ya, tetap. Tetapnya disuarakan gitu. Ya, sebaiknya di dalam hati atau disuarakan boleh, tapi tidak dengan suara yang keras. Cukup didengar oleh telinga kita sendiri. Dan sebaiknya memang tidak ya, kita kalau ketemu orang laki, kan tadi Umi bilang menyapa orang itu daripada cuma menyapa apa kabar, saking pundi, badi teng pundi, mending kan assalamualaikum, badi teng pundi gitu. Tapi kalau itu orang laki, kita tidak perlu, cukup mantuk gitu saja, tidak perlu
perlu beramah-ramah dengan tanya tindak pundi, saking pundi mboten perlu. Karena sapaan itu bentuk keramahan kepada orang laki-laki dan itu kita jaga biar tidak menimbulkan fitnah ya. Baik, baik. Baik Umi. Satu lagi Umi, Gitu. bagaimana pada saat kita sedang mengadakan webinar, kemudian pemateri tersebut adalah ikhwan, gitu, Ikhwan. Ustadz ya. Kemudian saya sebagai MC atau host, apakah saya juga harus manto atau harus menjawab salam dengan Suara. dengan suara Iya. Waalaikumsalam begitu atau gimana Umi? Iya. Ya, terima kasih Mam Nizam, kreatif sekali pertanyaannya, pengalaman sebagai host. Kalau itu acara webinar, di mana webinar itu adalah forum umum, forum untuk mencari ilmu yang bukan cuma berdua. Jadi umum, forum, dan itu forum ilmu. Maka dalam konteks mencari ilmu, dalam konteks bisnis, itu laki sama perempuan tuh dibolehkan saling melihat, saling menjawab salam. Dalam konteks muamalah atau bisnis, atau taklim atau mencari ilmu. Jadi webinar itu forum ilmu. Tidak ada apa-apa, kita jawab salam. Assalamualaikum. Insyaallah. Satu lagi Umi boleh ya? Kemudian untuk mengucapkan salam pada saat kita melewati makam. Ya, oh iya ya. Pertanyaannya keren ya. Ya. Iya. Termasuk ini ajaran Islam. Jadi ini saya merinding, luar biasanya Islam. Bahkan kepada orang yang sudah meninggal, komunitas orang yang sudah meninggal di makam, kita pun masih disuruh mengucapkan salam. Seperti Rasulullah mengajarkan, kalau Rasulullah, Assalamualaikum ya ahlad diyar, fa inna insyaallah bikum lahiqun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kamu melewati kuburan, ucapkan salam. Salam alaikum atas kalian ya ahlad diyar, wahai ahli kampung, ahli kubur. Itu mereka jawab, itu temanku. Itu Mam Nizam, waalaikumsalam Mam Nizam. Mereka kenal, mereka tahu kalau itu teman kita. Kalau bukan teman kita, mereka jawab. Dan sebentar mereka bebas siksa karena mereka kita doakan selamat. Begitu efeknya doa. Efeknya salam itu begitu. Jadi pembuat yang dengar itu jadi selamat, damai seketika. Kalau dia selagi disiksa, ketika dia diucapkan salam, sekejap dia bebas dari siksa. Itu salam. Itu Khusus salam. kuburan muslim gitu ya. Makam muslim. Makam muslim? Makam Khusus muslim. makam Ya. muslim ya. Makam muslim. Kalau makam non muslim ya seperti hanya orang non muslim yang masih hidup aja tidak boleh didoakan, apalagi yang Saya tanya lagi. ya. Kalau silakan Mam Eti, silakan. MC ya semacam webinar tadi ya, tapi ini MC yang offline gitu, yang pesertanya ada akhwat, ikhwan gitu. Itu secara umum bisa ya, boleh untuk salam nih. Ada perempuannya, ada ikhwan, ada akhwatnya. Jadi kita umum akhwat ikhwan gitu, perempuan laki-laki. Ya, itu kita itu ucapkan. Sebagai MC kita biasa aja ya, salam boleh. Boleh. Itu dalil yang mana? Yang tadi assalam qablal kalam. Ucapkan salam sebelum berbicara. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Jazakillahu khair, Mam Eti. Semangat sekali ya. Baik, waktunya sudah menunjukkan pukul 2:29 ini, Umi. Baik, saya simpulkan saja ya, Umi. Atau ini saya langsung mengumumkan 2 penanya yang beruntung. Nanti silakan bisa chat saya di WA ya, Mam Desi dan Mam Adel. Mam Adel atau Mbak Adel ini ya. Ya, untuk penanya lain, Masya Allah, ya luar biasa pertanyaannya. Mungkin belum beruntung, Insya Allah nanti next time kita bisa dari suami masing-masing. Baik, ini ada giveaway, ada hampers dari Wardah. Ya, ya, karena acara ini diselenggarakan atas kerjasama HMC Malang, DT Peduli Cabang Malang, dan Wardah Beauty Malang. Dan nanti juga Umi juga dapat hampersnya.
Alhamdulillah. Wafika barakallah. Baik, saya simpulkan terlebih dahulu ya Umi sebelum kita tutup. Tafadhol Mam Nizam. Ya. Oke. Baik, saya simpulkan, Moms, salam adalah menebar kedamaian dan merupakan salah satu adab istimewa dalam kehidupan masyarakat Muslim, seperti juga mungkin keutamaan bekerja keras ya dalam Islam. Kemudian mengucapkan salam terutama saat bertemu, berpapasan, atau bertamu bukan hanya menjadi sebuah tradisi semata, namun juga bisa menjadi cara merubah diri menjadi lebih baik dalam Islam. Bahkan Rasulullah sendiri memberikan perhatian yang besar kepada amalan salam ini. Beliau juga senantiasa memberikan motivasi dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, keutamaan salam. Salam merupakan salah satu jalan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kemudian salam mampu menyebarkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama umat Muslim. Kemudian membuka jalan menuju pintu surga. Dan salam merupakan cara mencapai kesempurnaan iman. Dan salam mendapatkan perlindungan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Umi, Moms HMC Malang, Moms dari Hijabers Mom Community Pusat, dan di sini alhamdulillah juga hadir Hijabers Mom Community Semarang ya. Baik, ada sedikit pantun dari saya. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Budayakanlah salam sebagai pembuka kunci doa, karena ilmu MMQ adalah jalan membawa Moms ke surga. Allahumma sholli alaihi. Baik Moms, saya Mom Nizam dari HMC Malang pamit undur diri. Jazakumullahu ahsanal jazaa sudah membersamai kami dari awal hingga akhir acara. Baik, Hijabers Mom Community Smart, Creative and Caring, DT Peduli semakin melayani dan peduli. Wardah Inspiring Beauty dan berbagi inspirasi. Baik, segala hal yang kami siapkan mungkin ada kurangnya, untuk itu kami selaku penyelenggara acara memohon maaf apabila mulai dari penyambutan tadi kurang berkenan di hati Mom semuanya. Sekian dari kami, usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Umi doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaqudus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannah daraka darus salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang damai, cinta damai, dan masuk ke dalam surga, khusus untuk orang-orang yang senang damai, surga Darussalam. Allahumma sholli ala sayyidina. Amin amin ya rabbal alamin.